Sudah aktifasi akun pembelajaran ya, akun pembelajaran yang punyanya Kemdikbud yang ada belajar.id-nya. Saatnya kita eksplorasi tentang fitur-fitur yang ada di akun pembelajaran punyanya Kemdikbud, Google Suite for Education. Fiturnya kita awali dari Google Meet, di mana di Google Meet kita bisa eksplorasi banyak fitur yang ada di sini, dan di video kali ini akan saya bahas tentang fitur-fitur yang ada di Google Meet punyanya Google Suite for Education. Ini adalah video tutorial ke-241. Jadi, bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Yang suka terima kasih, yang udah subscribe terima kasih, yang belum saya tunggu klik subscribe-nya. Yang belum subscribe saya doakan semoga segera subscribe. Kita mulai aja video ke-241 ini, fitur-fitur Google Meet akun Selamat pagi, selamat siang, selamat belajar.id. sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, jadi video ini sebetulnya adalah video lanjutan dari part 1, di mana part 1 saya membahas tentang akun pembelajaran Kemdikbud. Part 2, saya membahas tentang aktivasi akun pembelajaran Kemdikbud. Part 3, bagaimana cara aktivasi menggunakan handphone. Part keempat, cara mengubah file CSV ke XLS agar jadi rapi. Karena akun pembelajaran kalau diunduh itu tipe filenya adalah tipe file CSV. Selanjutnya part kelima, ini tugasnya operator. Oh, admin. Bagaimana caranya mereset password. Terus lanjutannya apa? Lanjutannya adalah salah satu fasilitas dari akun belajar.id punyanya G Suite for Education ini adalah Google Meet. Di mana sebetulnya Google Meet juga sudah pernah saya bahas juga. Ini saya lupa di video keberapa ya, ada di atas nih, ada di atas. Klik ya, klik. Nah, itu akan mengarah ke video yang sana, video yang ini. Nah, sesi kali ini saya akan membahas tentang fitur Google Meet di akun pembelajaran belajar.id. Kita mulai. Baik, sesi kali ini saya menggunakan browser Chrome ya. Setelah itu saya masuk ke Google, dimana kalau kita sudah login dengan akun G Suite for Education, terbukti jika kita masuk ke drive-nya, misalkan ke akun drive-nya, ke fitur drive-nya, kita mendapati drive dengan storage yang unlimited, dimana di sini tertulis storage-nya use-nya saja yang tertulis. Terlihat bahwa di sini bedanya ada tulisan Google. Kalau yang akun free atau akun biasa tidak ada tulisan Google. Langsung aja saya masuk ke fitur aplikasi yang diberikan di G Suite for Education punyanya akun pembelajaran. Yang pertama saya masuk ke fitur ini, ke fitur Meet atau Google Meet. Di fitur Google Meet saya mungkin belum bahas per satu-satu secara terperinci, secara khusus ya. Ini baru fitur-fitur secara umum dulu. Nanti bagaimana cara join, bagaimana cara schedule, dan macam-macamnya, pernak-perniknya Meet nanti akan saya coba bahas di video selanjutnya. Yang ini yang secara umum dulu aja. Jadi di Google Meet kita bisa setting macam-macam, setting tentang audio, tentang videonya, tentang webcamnya, tentang macam-macam di sini. Ini ada banyak yang bisa kita explore. Kita mulai aja yang pertama. Jadi begitu kita menggunakan Google Meet, masuk ke fitur Meet tadi, ke titik 9, setelah itu klik Meet, maka kita akan diarahkan ke sebuah tab browser
di mana di browser ini kita ada pilihan yang pertama mau join atau mau start meeting. Kalau mau join berarti nanti kita mengisikan mengisikan nama dulu biasanya. Mengisikan nama di pada saat kita rapat. Mufid misalkan. Mufid Mas Ruhan. Setelah itu continue. Setelah continue, maka di sini akan masuk ke meetingnya saya, ke meeting saya sendiri, di mana di sini saya bisa bisa meeting dengan banyak orang, dengan siswa, dengan klien dan sebagainya. Di sini kita bisa setting beberapa hal. Yang pertama, kalau saya klik join now, ini berarti saya masuk ke meeting saya sendiri. Cara schedule-nya di video selanjutnya ya, cara schedule dan sebagainya. Ini baru fitur-fitur dulu. Di sini kita bisa mengganti macam-macamnya, mengganti background, menambahkan caption, terus beberapa hal nanti. Kalau mau mengganti background tinggal diklik ini aja, ada beberapa pilihan background yang disediakan nih. Bahkan kita bisa membuat blur dan sebagainya, itu ada pilihannya di sini. Besok kita bahas lagi lah di fitur yang lain. Lalu di selanjutnya kita juga bisa, saya masuk dulu ke meeting. Nah, ini link yang bisa kita berikan ke siswa. Kita bisa menambahkan siswa juga di sini, menambahkan orang dengan menginvite, atau bisa juga kita nanti menschedulekan meeting. Fitur yang ada di Google Meet yang pertama yang pengen saya coba bahas di bagian ini, mikrofon kita mau aktif apa tidak, itu di sini. Kalau ini mau leave, meninggalkan meeting. Kalau ini pengaturan hidup atau tidak. Kalau ini berarti mati mati kameranya. Yang ini berarti mati mikrofonnya. Yang ini menandakan untuk raise hand, angkat tangan, atau interupsi. Yang ini ada fitur baru yang mungkin masih jarang orang tahu, yaitu caption. Dimana kalau kita klik caption ini, maka akan muncul suara kita dalam bentuk teks. Tetapi saya masih belum tahu bagaimana caranya ini menggunakan bahasa Indonesia, karena setahu saya ini masih menggunakan bahasa Inggris yang terbaca nih. Hello, good morning everyone. Today we will start lesson with mathematics. Nih, masih kayak gini, pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia masih jelek. Tapi nanti saya coba carilah kalau memang bisa. Bisa sih diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, tapi teksnya pakai bahasa Inggris. Setelah itu di sini ada titik 3, bagaimana caranya kita mengajar. Dimana begitu kita mengajar, di sini ada whiteboard atau papan tulis. Di papan tulis ini kita bisa menulis, kita bisa share, bisa juga yang sudah ada di drive kita. Kalau belum ada berarti pakai ini. Kita menggunakan Jamboard namanya. Fitur Jamboard pun sudah pernah saya bahas di video keberapa saya lupa lah. Cek aja di YouTube Mufid Jamboard. Begitu saya klik start a new whiteboard di sini, maka saya bisa saya bisa menulis, saya bisa menginsert macam-macam, bisa menghapus, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan bangun-bangun ruang dan sebagainya. Dan ini bisa kita kolaborasikan dengan anak-anak, di mana link ini tadi, link Jamboard ini, link board ini, itu bisa langsung kita share ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa langsung interaktif dengan kita. Ini jadi langsung bisa interaktif. Yang tadi ini kita bisa interaktif, anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas secara sinkronus, secara langsung. Di sini langsung tersedia bisa papan ke-1, papan ke-2, papan ke-3. Kita bahas di next, khusus membahas tentang Jamboard. Kalau memang diperlukan, tulis di kolom komentar ya, kalau memang perlu tentang membahas tentang Jamboard. Selanjutnya di titik 3 ini pun kita bisa mengubah layout dari, misalkan kita pengen tampilan banyak orang untuk difoto, seringkali kan ada itu. Nah, di sini kita bisa
pakai yang ini ya. Mau berapa orang, bisa kita sampai 49 orang untuk di display, setelah itu di screenshot atau di capture untuk dijadikan foto bersama. Nah, setelah itu ada apa lagi nih? Di sini ada change background, bisa kita bahas lagi lah. Caption kita bahas next lagi. Ini fitur-fiturnya. Setelah itu kalau mau present itu mau share screen, mungkin biasa dikenal, mau menampilkan layar kita kepada anak-anak, terutama pada saat kita ngajar. Di sini ada 3 opsi. Opsinya your entire screen, itu berarti semua layar. Window berarti kita bisa memilih beberapa aplikasi saja. Tab berarti tab-tab yang ada di browser ini. Itu di bagian sini ada fitur orang, ada orangnya siapa aja di bagian atas nih. Ini berarti ada beberapa peserta. Terus di sini ada fitur chat. Nah, pada saat kita mengklik Jamboard tadi, secara otomatis Jamboard kita atau jam file kita itu langsung linknya ada ini di Meetboard, sehingga audiens kita bisa langsung mengklik itu dan bisa langsung secara interaktif. Nantilah, ini masih fitur-fiturnya dulu ya, fitur-fitur Jamboard yang bisa kita eksplorasi. Di sini juga bisa untuk attachmentnya tadi ya, yang langsung secara default, secara otomatis Jamboardnya. Bisa menambahkan yang lain, tentu bisa ditambahkan dari file-file yang lain. Terus apalagi ya, ganti foto besok, untuk kan ini keterangan tanggal, keterangan waktu. Sekarang mau pin juga boleh. Nanti kalau misalkan ada orang lain yang masuk, kita bisa pin camera, pin tampilan orang lain untuk bisa selalu muncul. Oh iya, tambahan satu lagi ada di bagian sini ya, titik 3. Kalau sesi itu pengen direkam dan kita bisa mendapatkan hasil dokumentasinya, ada di bagian ini ya, di bagian titik 3 di sini ada tulisan record meeting. Ini diklik nanti akan dapatkan hasil recordingnya. Tulis aja lah di kolom komentar kalau saya perlu bahas khusus tentang record ini, gitu ya. Gitu kelihatannya untuk Jamboard. Untuk pengaturan ini dulu, pengaturan apa namanya, pengaturan ini ya, pengaturan fitur tentang Google Meet di sesi kali ini. Tulis di kolom komentar kira-kira perlunya saya membahas tentang apa, membahas tentang schedule ini. Yang ini saya matikan aja ya. Untuk schedule Meet boleh, nanti terkoneksi sama Google Calendar kita, terus bisa ditaruh di Google Classroom. Waduh, Google Classroom banyak, saya sudah bahas bahkan di atas nih, saya bahkan bikin playlist tentang Google Classroom gitu ya. Itu saya bahas, ini saya matikan aja deh. Nah, Google Classroom sudah saya bahas. Terus banyak, nanti cek aja di playlist di atas. Kalau sekiranya perlu dibahas lagi, saya bahas Google Classroom, saya bahas tentang Google Jamboard, saya bahas tentang schedule meeting, bagaimana cara membuat layar latar kita transparan atau diganti menjadi gambar-gambar yang customisasi. Tulis saja di kolom komentar ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silahkan bisa dimanfaatkan. Sekiranya butuh video tutorial yang lain, tulis di kolom komentar ya. Saya cukupkan, salam sehat selalu, salam dari kami, salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.